Ini pertanyaan kedua. Apa keunggulan dari bentuk negara, bukan negara agama, tetapi negaranya orang yang beragama? Ada keunggulan-keunggulan yang bisa kita petik dari bentuk negara, bukan negara agama, tapi negaranya orang yang beragama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ini penting. Jawaban ini penting buat saudara-saudara kita yang masih memimpikan, menginginkan, mengidolakan agar negara itu menjadi negara agama atau negara itu menjadi negara teokrasi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lihat kerajaan Saudi dulu di tahun 1924-1925, ini sejarah. Ketika Raja Ibnu Saud yang beraliran Wahabi tahun 1924-1925 itu menaklukkan Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah, Madinah, disebutnya sebagai wilayah Hijaz. Nah, ketika mereka berkuasa, dominan, aliran Wahabi dominan dan mendominasi di tanah haram. Kelompok-kelompok Islam yang lain dilarang mengajarkan mazhab, dilarang mengajarkan ajaran mazhabnya, dan tidak sedikit yang tersingkir, teraniaya dan dihukum. Maka terjadi eksodus besar-besaran keluar tanah Hijaz. Ada yang pindah negara, ada yang pulang kampung ke negerinya, seperti termasuk ulama dan santri Indonesia yang berada di Mekah dan di Madinah di tahun 1924-1925. Nah, mereka beralasan hendak memurnikan ajaran Islam, hendak memurnikan ajaran Islam dari kemusyrikan dan bid'ah. Dilarang ziarah ke kuburan. Ciri utamanya itu, Pak. Dilarang ziarah ke kuburan, dilarang ziarah ke makam-makam pahlawan Islam. Saat itu tempat-tempat ziarah baik rumah maupun makam itu dirusak. Bahkan ada isu makam Nabi Muhammad pun akan dibongkar karena menimbulkan kesyirikan. Nah, kejadian di mana para ulama yang berahliwan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tersingkir dari negeri Hijaz, Mekah dan Madinah. Pada tahun 1926, ulama-ulama Nusantara Ahlus Sunnah wal Jamaah berkumpul di Surabaya. 1926 ini, Pak. Belum merdeka, belum. Makanya masih dengan nama ulama-ulama Nusantara, dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atas restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan bapak umat Islam saat itu. Maka kemudian membentuk yang namanya Komite Hijaz. Ini anggota-anggotanya. Nah, ada 5 permintaan Komite Hijaz yang pergi ke Saudi menghadap Raja Ibnu Saud. Yang pertama, meminta kepada Raja Saudi untuk tetap memberlakukan kemerdekaan bermazhab dan kemerdekaan mengajarkan salah satu dari mazhab 4, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Ini permintaannya. Jadi orang Indonesia itu dari sejak belum merdeka, itu Jawa itu lebih dikenal ketimbang Indonesia. Jadi makanya ada Imam Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Maka banyak ulama-ulama yang menyebut Al-Jawi, Al-Banjari, At-Termasi.
Al-Minangkabawi. Itu. Nah, yang kedua, meminta supaya tempat-tempat bersejarah tetap diramaikan karena tempat tersebut telah diwakafkan menjadi masjid. Seperti tempat kelahirannya Sayyidah Siti Fatimah dan juga bangunan-bangunan yang lain. Yang ketiga, meminta kepada Raja Saudi agar setiap menjelang musim haji tiba, hal ikhwal mengenai haji dan tarif haji disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Jangan dadakan orang sudah berada di Mekah Madinah lalu kemudian tarifnya baru diumumkan. Ini repot. Yang keempat, memohon semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz ditulis sebagai undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran. Kalau sudah diundangkan, diberitahukan, kan orang jadi tahu. Kalau tidak tahu, tiba-tiba kemudian ditangkap, dianggap melanggar undang-undang, kan repot. Dan yang terakhir, delegasi Komite Hijaz meminta jawaban tertulis dan menjelaskan bahwa utusan delegasi Komite Hijaz telah menghadap kepada Raja Saudi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ulama-ulama Indonesia itu pintar, cerdas dan ulung kelas dunia. Jadi jangan menganggap ulama Indonesia itu kelas bawah. Syekh Yasin Al-Padami, ya, dia ada di Minangkabau itu ada Al-Minangkabawi, Al-Padami, itu sama-sama dari Minang. Cuma kalau yang Syekh Yasin Al-Padami sebutannya, kalau yang lain ada yang Al-Minangkabawi. Kalau Jawa ada Al-Banteni, Al-Jawi, At-Termasi dari Termas. Terus ada yang dari Kediri juga, itu ada apa namanya tuh ahli zuhud. Nah, delegasi dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini pendiri NU. Ini ulama kelas internasional. Mereka mengemukakan mengenai menjaga negara dan juga menjaga umat dari orang-orang yang merongrong, supaya mereka bisa bebas mengajarkan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali di Mekah dan Madinah. Ini Indonesia. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulannya negara agama bisa juga sewenang-wenang. Negara agama bisa juga tidak sesuai dengan agama. Kekuasaan diturunkan dari raja ke anaknya dan ke anaknya, itu kan dinasti. Dinasti. Di zaman Nabi Muhammad bagus, di zaman Khulafaur Rasyidin bagus, di zaman dinasti Umayyah Umar bin Abdul Aziz bagus, dan dinasti Abbasiyah ketika Harun al-Rasyid menjadi khalifah juga bagus. Tetapi banyak juga yang mendasarkan kepada negara agama itu tidak bagus, sewenang-wenang. Oleh karena itu, alhamdulillah negeri kita walaupun bukan negara agama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan ajaran Islam. Nikah sahnya berdasarkan agama yang dianut. Alhamdulillah.